Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Budaya positif merupakan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh percaya diri, hormat, dan bertanggung jawab. Saya Ella Novrianti dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata implementasi budaya positif dan sharing hasil implementasi kepada rekan sejawat di SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Andus Firdaus MM selaku Kepala SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil-Wakil Kepala SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru peserta workshop. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara workshop penerapan budaya positif dan pengembangan bahan ajar. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imron Rosadi. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbar, ya Qawiyyu, ya Hamid. Hamdan syakirin, hamdan amin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan lil maut. Allahumma hawwina lana fi safatina wa jannata minan nar wal afwa inna. Ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, pada hari ini kami akan melaksanakan workshop penerapan
budaya positif dalam pengembangan bahan ajar. Kegiatan ini ya Allah dalam rangka meningkatkan kinerja kami dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pendidik di sekolah kami serta menjaga modal Lampung ya Allah. Dengan kekuatan sehingga kami dapat melaksanakannya sebaik-baiknya. Dan lancarkanlah kegiatan ini dari awal hingga akhir, jauhkanlah dari alam bahaya yang dapat terjadi pada kegiatan ini ya Allah. Hanya Engkau yang dapat menjadikan ini segalanya menjadi lancar. Ya Allah yang Maha Agung, hanya kepadamu kami bermohon. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana dzunubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imron Rosadi yang telah memimpin doa pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 8 Bandar Lampung dan sekaligus juga membuka acara hari ini. Kepada Bapak Dr. Anus Firdaus MM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabikun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur lalu banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang kita terima. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bandar Lampung, Bapak Bu Ella sebagai sekaligus sebagai narasumber workshop penerapan budaya positif dan pengembangan bahan ajar atau pembuatan buku mata pelajaran. Tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu yang berkenan hadir dan berkesempatan hadir dalam rangka melaksanakan kegiatan workshop pada pagi hari ini. Pertama sekali tentunya kita mengapresiasi kegiatan ini dalam satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Bu Ella selaku guru penggerak. Di pada tahun 2022 kita baru satu yang calon guru penggerak, ya, artinya calon mengikuti diklat, mengikuti proses, kemudian mudah-mudahan setahun ya kalau nggak salah ya 9 bulan lebih kurang melaksanakan kegiatan sebagai calon guru penggerak, penerapannya di sekolah. Nah ini mudah-mudahan dapat bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya beberapa waktu lalu juga saya dengar ada beberapa teman-teman kawan-kawan yang juga ikut seleksi calon guru penggerak. Nah walaupun belum lulus atau belum lulus tahun 2022, mudah-mudahan di tahun 2023 ini juga bisa mengikuti kegiatan yang sama gitu, sehingga sekolah kita ini semakin banyak kawan-kawan yang bisa memberi warna gitu di sekolah dalam hal-hal yang positif gitu. Kami juga bertanya tentang selaku kepala sekolah di forum negeri seprovinsi Lampung, karena ada guru penggerak. Nah kepala sekolahnya penggerak atau enggak gitu kan. Nah kemudian sekolahnya sebagai sekolah penggerak atau enggak gitu. Jadi ini juga sudah ditanya Ibu Kabid ke Dirjen, karena ada 2 lembaganya Dirjen. Saya nggak ikuti benar obrolan ceknya itu, tapi itu memang sudah otomatis atau gimana nanti bahwasanya kepala SMK negeri itu sebagai kepala sekolah penggerak gitu. Nah itu infonya seperti itu, sekolah penggerak. Jadi banyak juga tugas kita ini Bapak Ibu, selain
SMKPK yang diembankan oleh Direktur Dirjen Vokasi, ada juga dirjen-dirjen lain juga punya program yang sama. Itu kan, ini kan bukan Dirjen Vokasi ini yang punya program. Direktur Jenderal Peserta Didik apa dirjennya nih kemarin itu PAUD. Jadi karena dirjen ini banyak berubah, kemudian namanya juga digabung-gabung, sehingga kita juga kadang-kadang nggak hafal lagi. Dirjennya sudah ada 3 gitu kalau nggak salah di kementerian itu. Nah, salah satunya yang memegang kegiatan, mewadahi kegiatan sebagai guru penggerak di sekolah-sekolah SMA maupun SMK seperti itu, terutama di SMK. Nah, tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, segala sesuatu kita ingin juga seperti Bu Ella ikut kegiatan guru penggerak yang mengimplementasikan memberikan kepada teman-teman praktek baiknya PB ya. Jadi itu yang kita harapkan. Satu, teman kita berangkat diklat, memberikan pencerahan, memberikan praktek baik, menjelaskan kepada teman-teman apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama magangkah, bimtekkah namanya, atau diklatkah namanya, dan seterusnya, untuk ditularkan, untuk disampaikan kepada teman-teman yang ada di sekolah, sehingga teman-teman keluarga besar kita atau sekolah kita ini bisa mendukung program-program yang sudah diterapkan oleh pemerintah gitu ya, melalui kawan-kawan yang nanti guru penggerak, ada lagi segala macam. Sehingga sekolah SMK ini banyak sekali ya Bapak Ibu pada saat-saat sekarang ini yang pekerjaan kita ini berlapis-lapis, baik itu kepegawaian bagi yang PNS maupun kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan program-program sekolah. Mudah-mudahan ini bisa kita ikuti dan kita laksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Firdaus MM yang telah membuka acara hari ini. Baik, selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi penerapan budaya positif oleh Ibu Ella Nofriyanti SPD. Sebelumnya saya akan membacakan profilnya. Ibu Ella Nofriyanti dilahirkan di Hargomulyo 7 November 1985. Beliau merupakan calon guru penggerak Kota Bandar Lampung Angkatan 7. Sebelumnya, riwayat pengalaman mengajar yaitu di SMK Manggala tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Dilanjutkan di SMK Negeri 8 Bandar Lampung dan mengemban tugas sebagai Wakahumas dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Pada Ibu Ella, dipersilakan. Aku Kepala SMK Negeri 8 Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, Ketua MGMP, serta seluruh anggota komunitas praktisi SMK Negeri 8 Bandar Lampung yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada acara workshop implementasi budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sharing terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan pada saat saya mengikuti program calon guru penggerak pada modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak. Oke, ini profil fasilitator saya dan pengajar praktik. Bapak Ibu, terkait dengan modul 1.1 sampai dengan 1.4 kita belajar tentang pendidikan yang berfokus pada murid. Jadi titik tekan pada guru penggerak adalah bagaimana kita melayani siswa. Kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, modul positif, modul budaya positif, dan yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah muara yang akan kita tuju. Baik, terkait dengan pendidikan yang berfokus ke siswa, sebagai seorang pendidik kita harus melaksanakan pendidikan yang mengandung nilai-nilai akar budaya kita. Jadi bagaimana sebagai seorang pendidik kita harus mampu menggali budaya dan kearifan lokal yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya
siswa kita tidak lupa dengan budayanya sendiri. Pertukaran budaya bukan mencampur adukan antara budaya satu dengan budaya yang lain, tetapi pertukaran budaya adalah saling memperkuat budaya satu dengan budaya yang lainnya. Terkait dengan melaksanakan pembelajaran yang berfokus ke murid, seorang guru harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dari masing-masing peserta didik. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, setiap anak terlahir dengan karakteristik masing-masing. Ada seseorang yang dari lahir memiliki bakat musik, ada yang dari lahir memiliki bakat olahraga. Dan kita sebagai guru harus mampu menggali potensi dari masing-masing peserta didik itu. Sebagai seorang guru, tugas kita adalah mendampingi peserta didik untuk dapat menggali potensi yang ada pada dirinya, mendampingi peserta didik untuk menemukan jati dirinya. Dan bagaimana sebagai seorang guru kita harus menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik. Bagaimana peserta didik dapat menemukan skill, bakat yang terpendam dalam dirinya, sehingga nantinya mereka akan memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yaitu kebahagiaan untuk dirinya dan dapat diterima di masyarakat. Setiap anak dilahirkan dengan bakatnya masing-masing. Kita selalu beranggapan bahwa siswa itu terakhir layaknya selembar kertas yang putih, dan tugas guru adalah menggambar kertas tersebut. Sebenarnya seorang siswa terlahir dengan kertas yang sudah penuh dengan coretan. Jadi tugas kita adalah menebalkan coretan-coretan itu, menebalkan karakter-karakter baik yang ada pada diri peserta didik, dan memudarkan karakter-karakter yang kurang baik pada peserta didik tersebut. Sebagai seorang pendidik, kita harus melakukan pembelajaran yang proporsional antara olah rasa atau menghaluskan rasa, kemudian antara olah cipta atau menghaluskan pikirannya, pengembang pengetahuannya, kemudian olahraga, pengembang fisiknya, dan yang terakhir adalah apa Bapak Ibu? Olah rasa, olah karsa, olah cipta. Iya, olah cipta. Terima kasih Bu En, masih konsentrasi. Jadi Bapak Ibu layaknya seorang petani, seorang pendidik biasanya dibaratkan sebagai seorang petani. Seorang petani itu mendapatkan bibit jagung, bibit kopi, kemudian bibit padi dan sebagainya. Bagaimana seorang petani itu harus mampu menanam bibit-bibit tersebut sesuai dengan karakteristiknya. Sebuah bibit jagung itu tidak bisa tumbuh dengan baik ketika pengelolaannya seperti bibit padi dan sebaliknya. Dan tidak semua bibit-bibit yang kita peroleh itu semuanya baik. Jadi tugas kita adalah bibit apapun yang diterima untuk kita tanam sesuai dengan karakternya masing-masing. Kita sirami, kita pupuk, kita buang hamanya sehingga nantinya buah-buah itu sudah dapat kita petik. Nah, di sini adalah titik pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nilai kebiasaan baik yang ada pada diri seseorang. Pada nilai budaya positif kita akan mempelajari 6 hal. Yang pertama adalah disiplin positif, kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar kontrol, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Terkait Bapak Ibu sudah memegang permen? Sudah, kita coba dulu permainannya karena ini kita akan masuk ke budaya positif. Pengantarnya adalah yang belum dapat menyusul. Silakan Bapak Ibu mencari pasangan masing-masing, dua orang sudah dapat semuanya. Dua orang. Yang sekarang dilakukan adalah menentukan si A dan si B. Siapa yang akan menjadi A dan siapa yang akan menjadi B. Sudah? Kemudian si A, silakan genggam permennya. Anggap itu adalah permen yang berkilo, anggap itu adalah sebuah berlian. Sebuah berlian ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Silakan genggam permen itu atau berlian itu sekuat-kuatnya. Kemudian tugas si B adalah membuka genggaman si A. Caranya boleh mengganggunya, boleh mengintip-intipnya, boleh menggunakan cara apapun, tetapi tidak kekerasan, sehingga genggaman tangan itu
menit, nanti bergantian, oke? Oke, bisa dimulai. Oke, waktunya habis. Grup B ada yang memperoleh berliannya? B? Nggak ada. Yang A masih terjaga? Ada yang lepas? Oke, kita ganti peran. Sekarang gantian si B yang menggenggam berliannya, kemudian si A yang berusaha merebutnya. Diganti. Waktunya juga 1 menit. Saya berikan pertanyaan. Yang nggak lepas ada? Ada. Kenapa permennya bisa nggak lepas? Saya negosiasi, ini udah harga sekali tahun gitu. Tapi orang lain sama. Ada yang lepas? Mereka banyak kenapa di awal saya lakukan ini adalah terkait dengan budaya kerja. Ada yang bisa lepas, ada yang tidak. Sebenarnya ketika kita sadari atau tidak, kenapa permen itu bisa lepas itu karena kesadaran diri kita. Karena kita yang ingin melepaskan permen itu. Ada yang takut geli akhirnya dibuka, ya kan? Ada yang takut sakit akhirnya dibuka. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bukan karena kita usaha si A untuk melepas, tetapi keyakinan dari diri kita, kontrol dari diri kita untuk melepaskan itu. Begitu juga dengan budaya positif itu nantinya. Bagaimana kita bisa menanamkan motivasi intrinsik bagi siswa sehingga siswa mampu melakukan perubahan. Seperti kita melakukan genggaman permen tadi, ketika kita paksa tapi siswa itu tidak mau membuka dirinya, maka itu tidak akan terjadi. Susah payah kita menasihatinya ketika siswa itu tidak bisa terbuka, itu tidak akan bisa terjadi. Tapi ketika siswa itu memiliki kesadaran untuk membuka dirinya, maka orang lain bisa masuk di dirinya. Upaya kontrol yang dilakukan sebagai sebuah ilusi guru untuk mengontrol murid. Semua pengaturan efektif, positif, dan bermanfaat dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini adalah bagaimana peran guru yang biasanya sedikit memaksa kepada siswa kita untuk membuka dirinya sehingga dia mau menerima masukan-masukan dari luar. Yang kita minta ini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus menjadi respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut pendekatan teori ini, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita. Stephen juga mengatakan hal yang demikian. Jika Anda ingin membuat suatu perubahan sedikit, maka ubahlah sikap dan perilaku Anda. Tetapi ketika Anda ingin membuat suatu perubahan yang utama atau yang pokok, maka perubahannya adalah pada kerangka acuan kita. Rubah pola pikir kita, rubah pola kita memandang dunia, rubah pola kita memandang orang lain. Di situ akan terjadi perubahan yang terus-menerus. Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah stimulus respon dan di sini adalah teori kontrol. Biasanya kita melihat realita atau kebutuhan kita semua sama, semua butuh kebutuhan kita sama. Pada dasarnya teori kontrol ini mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Masing-masing kita memiliki kebutuhan yang tidak sama. Itu yang harus kita pahami, bagaimana kita bisa merubah paradigma kita, tidak memaksakan orang lain untuk menjadi diri kita, tetapi bagaimana kita bisa menghargai keberadaan orang lain.
Semua orang yang melihat hal yang sama, padahal di teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada suatu kejadian yang di sekolah pun, kita akan memiliki pandangan yang berbeda antara guru satu dengan guru yang lainnya. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memiliki pandangan yang berbeda seperti pada kegiatan pagi hari ini Bapak Ibu. Saya menganggap kegiatan ini penting, tetapi tidak semua. Karena orang lain akan menganggap ada kegiatan lain yang lebih penting dari ini. Nah, itu adalah salah satu contoh ringan. Jadi jangan pernah berkata bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Hanya diri Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Faktor lain adalah stimulus saja. Keputusan tetap di diri Bapak Ibu sekalian. Begitu juga nantinya dengan kondisi peserta didik. Kondisi lingkungan adalah stimulus yang menentukan adalah diri anak kita sendiri. Untuk itu bagaimana kita membangun motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Tujuan akhirnya nanti itu. Terkait dengan disiplin, Bapak Ibu ketika kita melihat kata disiplin, kita selalu ingat dengan apa disiplin? Disiplin, aturan, tata tertib, ada lagi? Sesuatu yang memaksa, hukuman, ada lagi? Tapi pada dasarnya disiplin itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin yang biasa kita hubungkan dengan sesuatu yang menyakitkan, tata tertib, aturan dan sebagainya itu adalah dalam paradigma yang negatif. Disiplin yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk memerintahkan diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi hukuman itu sangat dihindarkan dalam penerapan disiplin. Bahkan kalau bisa hukuman itu tidak ada, tapi disiplin itu bisa diterapkan. Di sini yang harus kita sepakati bersama bahwa disiplin adalah kemauan dari diri kita sendiri, bukan pemaksaan dari orang lain. Dan tujuan akhirnya nilai-nilai positif yang kita tanamkan dalam diri siswa menjadi suatu kebajikan yang bersifat universal yang menjadi muara akhir kita nantinya profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berlaku pada mengacu nilai-nilai kebajikan universal tanpa paksaan dari kita sebagai pendidik, tetapi murni dari diri siswa itu sendiri. Ini PR besar Bapak Ibu karena memancing nilai intrinsik itu tidak mudah. Kita akan belajar bersama. Oke, nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kita lihat nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif dalam diri seseorang yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia yang sudah kita kenal. Yang pertama adalah apa? Profil pelajar Pancasila. Sudah tahu apa isi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada yang belum tahu? Saya ingatkan, profil pelajar Pancasila itu menjadi muara akhir dari pendidikan di Indonesia. Untuk itu kita harus familiar mengenalnya. Untuk lebih memudahnya akan coba saya cari dalam bentuk musik sehingga kita akan lebih mudah mengingatnya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila harus kita ingat adalah karena tujuan akhir pendidikan di Indonesia saat ini adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong
mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu tujuan pendidikannya. Meskipun di Indonesia juga kita mengenal nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Ini ada nilai kebajikan dari primary years programs, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga yang dari 9 pilar karakter, tapi minimal kita harus mengetahui yang ini, yang nomor 1, profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, terkait dengan motivasi seseorang melakukan sesuatu, dari awal kita sudah bersama-sama mencoba bagaimana kita membangun nilai intrinsik pada diri peserta didik. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu, menurut Diana itu ada 3 alasan mengapa seseorang melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di nomor 1 ini, seseorang melakukan suatu tindakan karena khawatir, karena takut untuk mendapat teguran ataupun hukuman. Contohnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu hadir ke sekolah, tidak datang terlambat karena khawatir mendapat teguran dari kepala sekolah atau dicatat oleh wakakurikulum. Itu adalah alasan yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau tadi Bapak Ibu yang pertama datang tepat waktu karena tidak ingin mendapatkan teguran, yang kedua adalah ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ingin mendapatkan nama baik dari kepala sekolah, atau Bapak Ibu ikut di upacara hari Senin karena ingin mendapatkan uang transport. Nah, itu juga masuk di poin kedua. Poin yang ketiga adalah seseorang melakukan sesuatu karena ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai dari. Jadi Bapak Ibu hadir tepat waktu di sekolah bukan karena takut ditegur oleh wakakurikulum, bukan karena mengharapkan uang transport tambahan, tetapi karena kesadaran dalam diri Bapak Ibu untuk memberikan contoh atau teladan yang baik bagi siswanya. Semuanya sama-sama berupaya untuk datang tepat waktu, tetapi motivasinya ternyata berbeda-beda. Dan motivasi yang ketiga ini adalah yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita juga bisa memberikan motivasi ini kepada siswa kita? Bagaimana kita mengajak siswa kita melakukan sesuatu yang positif, bukan karena takut kita hukum, bukan karena mendapatkan nilai yang bagus, tetapi kesadaran dalam dirinya bahwa saya harus melakukan yang baik sebagai penanaman karakter untuk pribadi saya yang lebih baik lagi. Tujuan dari disiplin positif adalah menjadikan mereka menginginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ketika siswa itu sudah menghargai dirinya sendiri dan menghargai nilai-nilai yang mereka percayai, godaan apapun dari eksternal itu tidak berpengaruh kepada peserta didik itu. Tetapi ketika peserta didik melakukan sesuatu hanya karena poin 1 dan 2, maka ketika ada dorongan dari luar, siswa akan lebih mudah mengikutinya. Motivasi intrinsik ini juga bersifatnya jangka panjang Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bersama-sama menanamkan motivasi intrinsik, dan itu memang tidak mudah. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini yang sering kita lihat. Apakah hukuman dengan konsekuensi itu sama? Sama? Tidak. Apakah hukuman itu menurut Bapak Ibu? Hukuman adalah suatu aktivitas yang diberikan kepada pelanggar, berarti hukuman itu bersifatnya adalah mendadak. Oke. Kemudian hukumannya bersifat satu arah, jadi dari guru langsung kepada siswa. Siswa tidak ada waktu untuk bernegosiasi ataupun berdiskusi. Oke. Yang ketiga adalah hukuman bisa berupa verbal maupun berupa fisik. Nah, kalau konsekuensi apa? Oke, konsekuensi adalah kesepakatan dari kedua belah pihak. Biasanya ini sudah kita sepakati bersama. Ketika si A melakukan pelanggaran, sanksinya apa? Namun, konsekuensi dan hukuman sifatnya sama-sama mengikat siswa. Sehingga ada sedikit keterpaksaan dalam diri siswa, meskipun konsekuensi lebih bagus. Karena ketika hukuman itu hanya satu arah dari guru ke siswa. Tetapi di konsekuensi, guru dan siswa dapat melakukan kesepakatan terlebih dahulu.
kita lihat perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Ini yang sering dilakukan ya, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Atau mencatat di buku tulis yang biasa kita dengar, saya selalu mengerjakan tugas karena dia tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kalimat, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi karena siswa melakukan kesalahan. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Siswa diminta push up 100 kali. Bisa juga jadi konsekuensi. Biasanya guru ngomong begini, yang lalai tidak mengerjakan saya suruh. Sudah jadi bisa ada kesepakatan apa Ya, kalau ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka dia akan jadi konsekuensi. Tetapi ketika seorang guru biasanya memerintahkan saya datang terlambat, ketika saya diberitakan kamu tulis 100 kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi. Sebenarnya motivasinya bagus sehingga anak itu ingat dan tidak mengulanginya lagi. Tetapi itu adalah secara spontan langsung dari guru ke siswanya, maka itu masuk ke hukuman. Kemudian seandainya siswa itu datang terlambat disuruh push up 10 kali, konsekuensi atau hukuman? Hukuman, oke. Sudah ya? Ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman itu menyakiti, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ketika hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati dalam jangka waktu lama, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kemudian kalau hukuman itu memaksa, kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kadang Bapak Ibu ketika kita di kelas, kita sering kan, siapa yang mendapatkan nilai 100 atau benar akan saya beri coklat. Atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya akan saya beri hadiah. Sering? Saya juga sering seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana menggugah motivasi siswa dengan mengiming-imingi suatu penghargaan. Namun ternyata tidak selamanya penghargaan itu bagus. Jadi penghargaan yang kita lakukan terus-menerus ternyata memberikan efek yang negatif juga. Ya, ketika kita mengajak siswa untuk disiplin setiap hari, datang menggunakan pakaian seragam yang rapi, baris, kemudian masuk ke kelas. Ketika kita menjanjikan akan memberikan coklat, si anak akan berupaya menjalankan itu untuk mendapatkan coklat. Untuk sekali oke, tetapi ketika itu dilaksanakan secara terus-menerus, maka motivasi anak itu akan berubah. Anak itu akan menggunakan pakaian rapi, baris rapi, masuk kelas hanya untuk mendapatkan hadiah itu. Makanya kenapa penghargaan juga memiliki efek yang negatif. Penghargaan juga dapat mematikan kreativitas Bapak Ibu, terutama bagi penghargaan yang diberikan kepada siswa yang terkait dengan nilai-nilai kesenian atau nilai-nilai kreativitas, karena siswa itu akan menciptakan sesuatu untuk mendapatkan hadiah tersebut sehingga kreativitas dari anak itu akan semakin berkurang. Kemudian penghargaan menjadi perusak hubungan, karena ketika kita memberikan penghargaan kepada si A itu akan kita sebut di depan teman-teman yang lainnya. Ketika itu berulang-ulang, maka akan timbul rasa iri hati bagi rekannya yang tidak pernah memperoleh penghargaan. Jadi sehingga kenapa dikatakan penghargaan dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan menjadi sesuatu yang tidak efektif, karena semakin kalau kita tidak melaksanakan penghargaan itu, maka kreativitas anak itu akan berhenti. Itu. Jadi kita boleh memberikan reward, itu boleh, tetapi tidak dalam jangka panjang, karena itu ada efek yang negatif. Dan yang kita harapkan di sini adalah bagaimana kita membangun jiwa intrinsik pada siswa sehingga siswa memiliki kesadaran secara penuh untuk melaksanakan tugasnya. Apa itu restitusi? Tadi di awal sudah sempat saya singgung apakah itu restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di proses restitusi ini bagaimana Bapak Ibu dapat mendampingi siswanya, menggali potensi yang ada pada siswanya, mengetahui kesalahannya, kemudian ada perbaikan dari siswa itu sendiri. Bapak Ibu hanya mengarahkan, tapi perbaikan itu dari siswa itu sendiri.
bukan dari kita yang menentukan. Di dalam menciptakan suatu budaya positif, Bapak Ibu, kita juga akan membuat suatu keyakinan kelas. Ada beda tidak antara keyakinan kelas dengan kontrak kelas? Biasanya di awal tahun pelajaran kita buat kontrak dengan siswa. Sama tidak kontrak kelas dengan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini lebih kepada kata-kata yang sifatnya universal, umum, harus ditaati oleh seluruh warga kelas dan berisi nilai-nilai kebajikan. Ini adalah sifat dari keyakinan kelas. Di situ tidak keluar sanksi. Kalau di kontrak kan biasanya kita ketika siswa tidak melaksanakan si A, maka konsekuensinya adalah bla bla bla. Nah, itu di kontrak. Tapi di keyakinan kelas kita menggunakan kata-kata yang positif untuk peraturan-peraturan yang kita sepakati bersama. Peraturan itu tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi Bapak Ibu yang ada di kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, harapannya adalah terjalinnya suatu lingkungan kelas yang positif yang nantinya akan berpengaruh kepada siswa-siswa lainnya, sehingga lingkungan sekolah kita juga akan menjadi positif yang akhirnya menjadi budaya positif yang terus diterapkan di sekolah. Dengan adanya budaya-budaya positif yang kita implementasikan di kelas dan di sekolah, harapannya dapat menciptakan karakteristik positif pada diri siswa. Karena ingat, kita di SMK tidak hanya memberikan hard skill, namun juga soft skill, dan itu sangat penting. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini masih bersifat umum. Kalau di peraturan kita mengatakan selalu kembalikan bukumu pada tempatnya, kita cukup menuliskan tanggung jawab. Ketika kita tulis dilarang mengganggu orang lain, cukup kita tuliskan menghormati orang lain. Jadi katanya lebih kata-kata yang positif dan bersifat universal. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Cukup berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Cukup dengan menghormati orang lain dan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Cukup dengan kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Cukup dengan keselamatan dan keamanan. Ini adalah keyakinan kelas, jadi sifatnya masih universal. Dan harapannya di setiap kelas memiliki keyakinan kelas masing-masing yang harus ditaati oleh seluruh warga yang ada di kelas tersebut, termasuk kita yang mengajar di kelas tersebut. Ketika seseorang melakukan sesuatu karena ada 5 kebutuhan dasar, seorang siswa yang melakukan suatu kesalahan karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Jadi secara manusiawi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah, yang terpenting adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, kebutuhan untuk memperoleh kebebasan, dan kebutuhan untuk memperoleh penguasaan atau penilaian dari orang lain. Bapak Ibu silakan berdiri, kita gerakkan badan kita sehingga kita akan lebih fresh. Tangan
kembali ke materi kita tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang mau tidak mau memang itu kita butuhkan. Dan ketika seorang siswa melakukan suatu kesalahan karena ada salah satu dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup biasanya bersifat kesehatan, rumah, makanan. Jadi ketika contoh siswa pada jam pelajaran ke kantin untuk makan karena kebutuhan untuk bertahan hidupnya, kebutuhan untuk mengisi perutnya tidak terpenuhi di rumah. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang dan ingin diterima. Pada kebutuhan ini biasanya siswa berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, dan lingkungan di sekitarnya. Pada kondisi kasih sayang, siswa ingin disayangi oleh teman yang ada di lingkungannya. Jadi kadang-kadang ada siswa yang merasa kadang-kadang membuat hal-hal yang kita tidak pikirkan bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia mencari perhatian untuk memperoleh kasih sayang dan diterima di lingkungannya. Yang berikutnya adalah kebebasan untuk menentukan pilihannya. Jadi siswa kadang-kadang tidak menggunakan seragam di sekolah, menggunakan sepatu berwarna tidak hitam, bukan karena siswa tidak mampu membelinya, tetapi terkadang karena siswa ingin menentukan pilihannya. Nah, tapi pilihannya itu tidak tepat. Jadi kita sebagai guru adalah bagaimana mengatur atau menuntun siswa itu ke arah yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan cara yang benar sesuai dengan norma yang berlaku. Yang berikutnya adalah kebutuhan untuk memperoleh kesenangan dan kebutuhan untuk memperoleh penguasaan atas pengakuan apa yang dimiliki pada dirinya. Bapak Ibu, ketika siswa melaksanakan suatu kesalahan, kita sebagai pendidik pasti melakukan suatu langsung tindakan. Ketika kita melakukan tindakan atau kita melakukan respon terhadap kesalahan yang dilakukan oleh siswa, ini ada 5 posisi kontrol yang biasa kita perankan. Apa 5 posisi kontrol itu? Yang pertama, ketika siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh kita, kemudian kita langsung menghukum. Jadi kita menghukum siswa itu, kamu kalau tidak mengerjakan tugas saya, silakan kerjakan tugas saya saat ini juga. Itu juga adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya seorang guru melakukan kalimat verbal maupun non verbal untuk memberikan hukuman kepada siswa. Yang kedua adalah posisi kontrol dengan membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru menggunakan bahasa yang halus, yang lemah lembut, tetapi dengan bahasa yang menusuk. Tolong ya nak, kerjakan tugas ibu, nanti kalau kalian tidak mengerjakan, saya dimarah sama lokal kurikulum. Nanti kalau saya sampai dipanggil kepala sekolah, gimana? Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan bahasanya untuk membuat siswa merasa bersalah atas situasi yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Dalam posisi kontrol sebagai teman, guru melakukan pendekatan kepada siswa. Namun pada posisi ini terkadang kita lupa batasan antara guru dengan siswa, sehingga siswa pada kondisi-kondisi tertentu menganggap guru itu akan selalu menyelamatkan dirinya. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita memberikan sanksi kepada siswa dengan memberikan pantauan secara langsung. Misalnya ketika si A tidak mengerjakan tugas, maka kita memerintahkan kepada siswa tersebut untuk mengerjakan tugasnya pada saat jam pelajaran ataupun jam istirahat, dan guru memantau proses terjadinya pengerjaan tersebut. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini adalah guru memfasilitasi siswa untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya, kemudian guru mengarahkan siswa untuk membuat perbaikan-perbaikan pada dirinya. Saya tanyakan kepada Bapak Ibu, biasanya yang sering digunakan posisi kontrol yang mana? 1, 2, 3, atau 4?
1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Biasanya mana? Kalau tidak mengerjakan tugas saya keluar, nggak mau masuk kelas ini. Itu adalah yang ke-1. Ini Bapak Ibu perbedaan posisi kontrol ketika kita menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ketika terjadi suatu masalah, biasanya posisi penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menggunakan bahasa yang keras. Kalau pembuat rasa bersalah, biasanya dia lemah lembut, membuat pernyataan yang siswa itu merasa kecewa. Ibu kecewa loh nak kalau kamu kayak gini. Kemudian dalam posisi kontrol sebagai teman, biasanya guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi seolah guru ini masih melindungi kesalahan-kesalahan siswanya. Jadi membuat siswa itu ketergantungan dengan guru. Nah, jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan lagi, siswa akan berpikir, saya pikir Bapak akan menjadi teman saya. Ternyata Bapak nggak mau belain saya lagi. Jadi kita boleh dekat dengan siswa, tetapi kita juga tahu batasannya. Yang berikutnya sebagai posisi pemantau, biasanya kita melakukan penghitungan dan pengukuran, melakukan penyesuaian diri dan pengawasan. Guru melakukan pengawasan atas tindakan perbaikan yang dilakukan oleh siswa. Misalnya ketika siswa mengerjakan tugasnya ke jam istirahat, guru akan mendampingi siswa tersebut mengerjakan tugasnya. Nah, ini yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa mengapa siswa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian kita melakukan penguatan positif bagi diri siswa, dan bagaimana kita menuntun siswa untuk menemukan jawaban memperbaiki atas kesalahan yang pernah terjadi. Untuk memahami tentang 5 posisi kontrol, ketika saya mengatakan kamu selalu paling yang terakhir, kira-kira posisi kontrolnya apa? Kamu selalu paling yang terakhir ngumpul tugasnya nak. Kamu selalu paling terakhir ngumpul tugasnya. Kenapa nggak kerjakan segera? Penghukum, manajer, rasa bersalah, atau teman? Oke, penghukum. Ayo nak, lakukan perbaikan demi ibu nak. Ayo lakukan perbaikan demi ibu. Baik Bapak Ibu, terkait dengan masalah yang dialami oleh siswa, ketika kita melakukan pendampingan, hendaknya kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah pendekatan yang terdiri dari menstabilkan identitas, melaksanakan validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi kita sebagai guru tidak menentukan perbaikan yang akan dilakukan, tapi kita hanya menstimulus sehingga perbaikan itu keluar dari pribadi siswa. Pada saat menstabilkan identitas, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat anak yang merasa gagal menemukan hal yang positif pada dirinya. Setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan, tetapi bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut, itu adalah salah satu contohnya. Perbuatan salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita yakinkan pada diri siswa bahwa ada hal positif yang ada pada diri siswa tersebut. Yang kedua adalah membantu siswa menemukan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi atas kesalahan tersebut. Misalnya guru bisa menggunakan kalimat apa yang terpenting bagimu, atau mengapa kamu melakukan itu, sehingga guru mengetahui alasan siswa melakukan kesalahan tersebut. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita meyakinkan siswa bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah kurang tepat dan bagaimana siswa itu dapat memperbaikinya. Misalnya kita menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan tindakan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang dilakukan itu melanggar keyakinan mana yang telah kita buat. Kita akan mencoba membuat kelas.
saling menghargai, keselamatan dan kesehatan, kebersihan, dan upgrade teknologi. Dengan ini saya dan wakil ketua saya akan membesarkan keyakinan kelas 12 sampai 2. Ini saya berikan contoh, jadi Bapak Ibu tadi inginkan contoh, ini adalah ada contoh ini realita. Jadi contoh ini terjadi ketika pelaksanaan kelas meeting. Pada saat pelaksanaan kelas meeting beberapa waktu yang lalu ada siswa kelas 11 akuntansi mengikuti lomba modern dance. Nah, ketika mengikuti lomba modern dance itu dikelompokkan terdiri dari 5 siswa. Ada 3 laki-laki, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Kebetulan laki-laki di situ menggunakan anting. Nah, kasus yang saya coba tangani adalah di kasus ini. Tapi mau ini tidak dipublikasikan untuk umum karena ini memang terjadi. Pada saat melakukan ini saya juga mendapatkan pendampingan dari BK karena saya khawatir yang saya lakukan ternyata kurang tepat. Jadi saya berkonsultasi dengan BK terlebih dahulu untuk melakukan segitiga restitusi ini. Bagi siswa kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, kecuali bagi mereka yang baru selesai melaksanakan praktik kerja lapangan. Dalam kelas meeting ada beberapa perlombaan yang dilaksanakan seperti azan, catur, modern dance, fashion show, dan e-sport Mobile Legends. Pada saat pelaksanaan perlombaan, ada siswa yang menjadi peserta lomba mewakili masing-masing kelas dan ada yang menjadi supporter. Beberapa kelas yang telah kalah dalam perlombaan kini menjadi supporter. Sebagai tugas demonstrasi kontekstual, saya mencoba melaksanakan pembimbingan terhadap kasus atau permasalahan yang terjadi selama kelas meeting berlangsung. Berikut kasus yang saya tangani menggunakan segitiga restitusi dengan peran saya sebagai manajer. Kasus pertama, pada saat lomba modern dance, siswa kelas 11 akuntansi 1 mengirimkan 5 personilnya untuk mengikuti perlombaan. Ada 4 siswa perempuan dan 1 siswa laki-laki. Mereka menggunakan kostum Korean style. Dava adalah salah satu laki-laki yang menjadi peserta dalam modern dance dari kelas 11 akuntansi. Dava dapat mengimbangi penari-penari lainnya di kelasnya. Bahkan Dava terlihat lebih energik dan lentur dibandingkan siswa-siswa yang lain. Pada saat penampilan, Dava menggunakan anting, padahal dia laki-laki. Setelah perlombaan, Dava tetap menggunakan anting di lingkungan sekolah. Bahkan Dava sempat membuat status pada WhatsApp-nya dengan berfoto menggunakan anting dengan caption Korean style. Dava telah melanggar keyakinan sekolah, yaitu berpenampilan dengan sopan sesuai dengan norma yang berlaku. Menggunakan anting bagi laki-laki tidak dibenarkan dalam keyakinan sekolah. Bahkan dalam norma agama juga jelas diterangkan bahwa laki-laki hendaknya berpenampilan seperti laki-laki dan perempuan hendaknya berpenampilan seperti perempuan. Karena Dava melanggar keyakinan sekolah, maka saya selaku guru yang mengajar di kelasnya memanggil Dava untuk melakukan bimbingan. Silakan Ibu Dava. Dava sehat? Kemarin pas penampilan kelas itu bagus loh penampilannya. Alhamdulillah tuh artinya sholat itu Berapa lama latihannya? 2 minggu. Kemarin pakai kostum apa? Korean style. Korean style. Menurut Dava ada nggak sesuatu yang kurang pas di Dava? Ada Apa? digunakan Kenapa Dava menggunakan anting? temanya Korean style. Kalau Korea laki-laki harus pakai anting. Iya Bu. Kalau Dava tahu tentang kesepakatan Tahu. kalau Dava tahu keyakinan yang sudah kita terapkan di sekolah, Tahu. kira-kira Dava melawan keyakinan mana dalam penampilan apa Dava? Norma kedisiplinan aku. Bahkan kemarin tampil bagus, ibu sedang nggak dapat tampil bagus dengan temennya kompak, cuman memang dipakai Dava yang kurang pas. Dava menggunakan anting ya, Iya. Dava tahu kan
sekolah kita itu tidak boleh menggunakan anting. Berarti laki-laki dia berlaku belajar dan laki-laki tidak boleh berpenampilan seperti perempuan. Kemarin Dava pakai anting, Sadar. merasa bersalah. Merasa bersalah. Kira-kira kalau Dava sudah tahu salah Dava di mana, Dava gimana sekarang? Aku perbaiki. Apa kebaikan? Mengikuti semua peraturan dan tidak menggunakan anting. Selain menggunakan anting, kira-kira ada penampilan kamu yang mengikuti Dava di rumah sholat, kan? Sholatnya menggunakan peci dan sarung. Iya. Kalau di rumah Dava pakai anting, Iya. pakai antingnya baru sekali. Kurang lebih. Jadi Dava sudah tahu kalau masalah penampilannya nggak perlu penampilan seperti perempuan. Boleh Koreanis style-nya menggunakan baju merah, tapi tidak menggunakan aksesoris karena itu tahu kamu tunjukkan jiwa. Kalau Dava pakai anting, nggak bisa pakai kalung, nanti lama-lama Dava ngerasain bukan laki-laki. Kalau laki-laki ketemu masih biasa. Sebaik, buka maskernya. Gak ada ya, hanya jepit ya. Dan dulu Dava, kemarin Dava sudah melakukan kesalahan menggunakan anting di luar sekolah. Dan Dava sempat update status kalau nggak salah tadi ya. Namun dilakukan seperti seorang laki-laki. Jadi tanamkan jiwa jangan menggunakan aksesoris yang biasa digunakan oleh perempuan, bukan hanya kesepakatan di sekolah maupun olahraga. Jadi kalau ada keyakinan dalam diri Dava bahwa Dava harus berubah, maka Dava sedang tahu kita sebagai manusia wajar sama, tapi bagaimana Dava mengobati Dava? Orang tua Dava kasih tahu bahwa Dava laki-laki berpenampilan seperti perempuan. Jangan seperti perempuan. Dava laki-laki jadi kamu jadi ketua kelas yang bagus, kita masih kamu laki tidak akan berpenampilan untuk karena setelah kamu tahu salahnya kamu cukup kemarin saja kalau besok lagi tidak bisa kasihan kamu kasihan waktu kamu tapi untuk walaupun Dava sudah merasa bersalah dan meminta maaf, ibu akan tetap membantu kamu untuk berkomunikasi sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Nanti akan dimantau apakah di kelas dan di lingkungan sekolah Dava masih seperti itu. Dia dapat lebih bagus, lebih laki-laki, bentuk ilmu yang benar, cari skill kamu, bakat kamu. Kalau bakat kamu di dance, silakan kembangkan itu tanpa menggunakan norma-norma ini. Banyak kok dance itu laki-laki, tapi jodohnya juga laki-laki. Nanti dapat saya lupa, itu kan dance. Tanamkan anak-anak. Sekarang setelah kamu tahu, kamu bisa tidak akan hapus semua aplikasi yang melihat pada jadi Dava sekarang sudah tahu keyakinan sudah terbatas melanggar norma-norma yang ada di lingkungan sosial dan melanggar peraturan sekolah. Jadi tidak akan ulangi lagi. Akan berubah dan kuat kita bisa maaf orang tua. hari bukan dulu berarti itu pesannya itu benar-benar kamu sudah terus Pulang Pak ya, Iya. kita
Untuk testimoni siswanya dapat dilihat di slide Bapak Ibu. Saya Dava dari kelas 11 akuntansi 1. Setelah memperoleh bimbingan dari Bu Ella, saya mengetahui kesalahan saya dan saya berjanji akan memperbaikinya dan kembali ke teman-teman saya. Itu adalah contoh bagaimana kita menangani siswa dengan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita menggali kesalahan yang ada pada diri siswa, namun kita tetap meyakinkan siswa bahwa setiap orang memiliki hal yang positif pada dirinya. Jadi bagaimana siswa itu lebih bisa menggali potensi-potensi positif yang ada pada dirinya, mengetahui kesalahan-kesalahannya dan dapat memperbaiki diri, sehingga kesadaran itu keluar dari intrinsik siswa itu sendiri. Ketika kesadaran dari dalam diri siswa itu keluar, maka siswa lebih dapat menerima kesalahan yang pernah dilakukan dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Sehingga nanti ketika ada faktor-faktor eksternal yang mengajak untuk melakukan hal tersebut, siswa sudah memiliki benteng karena keyakinannya berasal dari dirinya sendiri, bukan sebagai guru yang memberikan arahan, tetapi benar-benar keyakinan itu keluar dari dalam diri siswa. Itu inti dari penerapan segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita mendampingi siswa untuk siswa itu mengetahui kesalahannya, kemudian mencari jalan untuk memperbaikinya, sehingga nantinya siswa dapat kembali ke komunitasnya, dapat kembali ke rekan-rekan sejawatnya dengan karakter yang lebih kuat. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah yang pertama berkoordinasi dengan stakeholder terkait, yang kedua membagikan implementasi budaya positif ke rekan sejawat yang lainnya, yang ketiga berkolaborasi dengan pendidik SMK Negeri 8 Bandar Lampung untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, sampai di sini materi saya. Ada yang ingin ditanyakan? Mengenai kaitan dengan penyelesaian masalah seperti manajer tadi ya Bu. Seorang guru kadang-kadang emosional dirinya itu juga belum matang. Tadi saya lihat seperti ada BK seperti itu, tenang sekali, tenang kesadaran. Kadang-kadang kita jiwa bukan mengkritik, cuma kadang jiwa seorang guru itu kadang-kadang masih panas seperti itu yang dominan. Itu diri bahwa anak sama harus begini kok, dengan informasi yang keras, seorang kan jiwa anaknya seperti menyadarkan, tapi di sisi lain belum memojokkan, karena kurang itu dalam anak. Karena di sini tadi bagus itu seorang guru memang harus melatih pematangan emosi sendiri juga. Terima kasih Pak Sugeng atas pertanyaan dan masukannya. Jadi memang kita sebagai seorang guru kadang kita harus bisa menempatkan diri kita. Kadang kita juga emosi kalau siswa kita melakukan kesalahan yang berlebihan, tetapi kita kembalikan lagi pada diri kita sebagai seorang guru yang siap mendampingi siswa kita untuk menuntunnya ke arah yang lebih baik. Jadi di sini peran kita lebih kepada mendampingi, menuntunnya, bukan sebagai peran utama. Karena pendidikan yang berfokus ke siswa adalah pendidikan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan karakteristik dari masing-masing individu itu sendiri. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Dan ketika saya melaksanakan segitiga restitusi ini juga saya perlu pendampingan ekstra luar biasa dari tim BK. Saya konsultasi dulu kepada Bu Tuti terkait dengan penerapan segitiga restitusi, karena terkadang kita juga saya juga greget dengan kesalahan anak, tetapi bagaimana kita bisa mengontrol emosi sehingga tujuan itu bisa tercapai. Pada dasarnya itu Bapak Ibu, jadi kita mulai sekarang bagaimana kita bisa menggunakan posisi kontrol kita ketika anak melakukan kesalahan. Pos di depan, kita sedikit menekan siswa sehingga siswa itu mengetahui kesalahannya, terkadang itu perlu sehingga dia ada pembelajaran. Setelah itu baru kita melakukan penggalian yang lainnya. Terkait dengan untuk tugas ini sebenarnya pada waktu demonstrasi kontekstual saya harusnya membuat skrip dulu. Skrip kita buat, kemudian diserahkan kepada siswa, saya melakukan dialog dengan siswa dengan skrip yang sudah jadi. Karena skrip itu harus dikumpulkan, namun pada saat demonstrasi kontekstual saya coba
saya tanpa skrip, jadi saya mencoba ada masalah, saya coba tangani. Setelah masalah itu selesai, saya baru buat skrip. Karena saya benar-benar ingin mencoba bagaimana menerapkan segitiga restitusi, karena yang terberat adalah menahan ego kita. Kadang-kadang karena kita sayang sama anak itu ya kita kan bahasanya agak keras gitu. Jadi kadang memang ini ketika saya ingin mempublikasikan ini, saya juga izin ke DAFA, boleh nggak ini kita publikasikan? Ketika boleh baru saya tambahkan dan alhamdulillah boleh, baru tugas ini saya kumpulkan. Baik Bapak Ibu, ada tambahan lagi? Cukup? Cukup, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti workshop tentang implementasi budaya positif yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan kita bersama-sama dapat menerapkan budaya positif tersebut di lingkungan SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Dan untuk pertemuan kali ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Naik kapal ke Sungai Musi, jangan lupa membawa jangkar. Mari kita berkolaborasi mewujudkan merdeka belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ella Nopriyanti atas materinya yang sangat bermanfaat pada hari ini. Demikian aksi nyata implementasi budaya positif yang telah saya terapkan dan saya bagikan kepada rekan sejawat untuk mewujudkan proses pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak.